Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuna Parwati, NIM D021835. Mata kuliah metode penelitian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai judul saya, yaitu sistem kontrol suhu ruangan pada inkubator anak ayam menggunakan ESP-WMOS berbasis IoT. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Pada saat ini teknologi komputer sangat berpengaruh dalam ruang lingkup masyarakat atau kehidupan. Karena itu teknologi komputer dimanfaatkan untuk membantu mengolah suatu pekerjaan masyarakat menjadi lebih mudah. Jumlah produksi ayam akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah konsumsi terhadap daging ayam. Hasil observasi yang dilakukan di peternakan ayam bahwa anak ayam yang baru menetas berusia 1-7 hari harus mendapatkan suhu ideal, yaitu 29-37 Celcius di dalam inkubator. Jangka waktu anak ayam berada di inkubator selama 2 minggu sampai anak ayam bisa dipindahkan ke kandang biasa. Dalam mempertahankan suhu dalam inkubator ideal, dilakukan implementasi sistem kontrol berbasis mikrokontroler Arduino. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mempermudah kontrol suhu inkubator di peternakan ayam. Yang kedua, bagaimana cara memadukan sistem IoT di peternakan ayam. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu membuat sistem yang dapat mempermudah peternakan ayam dalam mengontrol suhu pada inkubator anak ayam. Yang kedua, membuat sistem dengan konsep IoT yang dapat diakses melalui smartphone. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menggunakan alat ini akan mempermudah proses pembudidayaan anak ayam dengan menggunakan teknologi terkini dan dapat meminimalisir ketidakefektifan pekerjaan. Yang kedua, dapat melakukan kontrol dengan jarak jauh melalui gadget yang digunakan. Kita masuk ke literatur review. Untuk jurnal pertama, node MCU-nya merupakan microcontroller yang terintegrasi dengan modul Wi-Fi ESP8266 sehingga memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet menjadi mudah. Setelah dilakukan penelitian dan pengujian, microcontroller ini cukup handal dan efektif dalam mengendalikan sistem kontrol pakan ayam yang berbasis web. Data berat pakan aktual dapat dikirim secara real time tanpa ada kendala apapun, kecuali saat koneksi internet sedang bermasalah. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa pengontrolan pemberian pakan ideal mampu memberikan hasil yang signifikan terhadap penghematan pakan ayam. Terbukti dengan pemberian porsi yang tepat, bobot ayam memiliki hasil yang sama dengan kondisi awal saat belum dilakukan pengontrolan. Selanjutnya yaitu jurnal 2, sensor suhu dalam kelembapan DHT11 dapat mendeteksi dan bekerja sama dengan baik. Dengan adanya 2 balon pada ruangan, maka suhu hangat dapat menyebar ke seluruh ruangan dan sensor DHT dapat memberikan output melalui blink secara real time. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kontrol suhu ruangan pada inkubator anak ayam ini bisa diimplementasikan pada peternakan ayam dan dapat membantu para peternak agar mudah dalam mengontrol anak ayam menggunakan sistem ini, karena mudah dapat diakses melalui smartphone
yang digunakan secara berbasis IoT. Selanjutnya yang ketiga, hasil perancangan node kabel untuk mengendalikan suhu dan kelembapan telah dilakukan dengan mengimplementasikan node sensor dan node aktuator dengan tingkat akurasi suhu sebesar 97% dan kelembapannya itu 96%. Untuk hasil perancangan algoritma fuzzy pada sistem menggunakan tipe Sugeno untuk kendalikan heater yang diimplementasikan pada node sensor menghasilkan output yang sama dengan simulasi. Hasil perancangan web server sebagai media monitoring menggunakan koneksi localhost dengan bahasa pemrograman HTML dan PHP, serta mengimplementasikan database server untuk menyimpan hasil data sensor dan aktuator. Untuk jurnal keempat, hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan bahwa penerapan artificial intelligence untuk kontrol suhu kandang broiler berbasis Internet of Things dapat melakukan efisiensi menggunakan sumber daya manusia dalam melakukan proses pengaturan suhu dan kelembapan kandang. Metode artificial intelligence menggunakan metode pulse width atau PEWM yang merupakan cabang dari metode fuzzy. Perangkat Internet of Things yang digunakan adalah ESP32 sebagai mikrokontroler dan pengirim data ke server. Sensor suhu dan kelembapan menggunakan DHT1111 dan sensor gas menggunakan MQ2. Sensor gas digunakan untuk mengambil data gas amoniak yang ada di kandang. Gas amoniak ini untuk jurnal kelima, setelah melakukan perancangan, pengujian dan analisanya, maka dapat diambil dari beberapa kesimpulan tentang implementasi sensor proximity pada alat pemberi pakan ayam otomatis yang dibuat oleh penulis, yaitu pertama, menganalisis hasil dari sensor saat berjalan. Berhasil dianalisis baik, akan tetapi tingkat mendeteksi sensor terkadang masih kurang stabil. Yang kedua, mengetahui hasil apabila pakan penuh, lalu sensor mengirimkan input ke PLC untuk menyalakan timer yang akan mematikan motor. Bagian ketiga, dari hasil pengamatan yang dilakukan, sensor hanya akan membaca ketika pakan sudah berada di radius 4 mm. Untuk jurnal ke-6, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya yaitu dapat diambil dari rangkaian elektronika smart meter system yang dibuat sudah bisa melakukan monitoring untuk mendapatkan data berupa debit air dan volume air dari masing-masing water flow sensor. Untuk kedua prototipe yang dibangun telah dapat melakukan kontrol pada jumlah penggunaan air berdasarkan batasan volume yang ditentukan untuk menutup aliran air. Untuk ketiga, sistem web yang dibangun telah dapat melakukan monitoring dengan menampilkan data debit air dan volume dari masing-masing sensor serta ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk jurnal ke-7, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini, yaitu pertama, rangkaian elektronika smart meter system yang dibuat sudah bisa melakukan monitoring untuk mendapatkan data berupa debit air dan volume air masing-masing water flow sensor. Yang ketiga, data yang didapatkan pada sistem telah disimpan ke database MongoDB pada 3 collection yang dibuat, yaitu topik dan data dan flow.
Terakhir, komunikasi data menggunakan protokol MQTT telah berjalan dengan baik dengan menggunakan tanda kutip 2 broker MQTT.com sebagai broker online yang bersifat open source. Jurnal ke-8 yaitu yang pertama, sistem monitoring suhu dan kontrol air pada kandang puyuh petelur berbasis Internet of Things atau IoT dengan protokol MQTT dapat mengimplementasikan komunikasi MQTT sehingga sensor dapat terhubung dengan broker secara online dengan bantuan Wi-Fi. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian data sensor DHT22 dan sensor ultrasonik dapat dipublish pada broker yang digunakan untuk microcontroller dengan bantuan Wi-Fi. Aplikasi berbasis Android yang diberi nama Singular dapat melakukan proses koneksi pada MQTT broker dan juga melakukan publish dan subscriber. Yang terakhir yaitu sensor ultrasonik dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur ketinggian air pada penampungan air yang kemudian data tersebut ditampilkan dalam bentuk progress bar dan presentasi pada aplikasi Singular. Ke-9 yaitu Internet of Things merupakan suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Terkadang data yang ditransfer melalui jaringan disimpan terlebih dahulu di cloud storage adalah metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan. Ayam petelur di Indonesia kebanyakan masih menggunakan cara manual seperti memberi pakan dan memanen telur. Dengan mengimplementasikan konsep Internet of Things pada kandang ayam telur bisa membantu mengurangi beban kerja dalam menangani kandang ayam petelur. Dalam memonitoring dan mengontrol kandang ayam petelur digunakan aplikasi web. Perangkat IoT pada kandang ayam ini akan diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web. Hasilnya terciptanya prototipe berupa perangkat IoT dan aplikasinya akan sangat berguna bagi para peternak ayam petelur. Baik, mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Baik, kurang maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.